Baik, kita kembali ya. Di dalam riwayat ada yang mengatakan Khidir itu adalah namanya Khidir bin Adam. Ya. Khidir bin Adam. Berarti zaman Nabi Adam, anak yang Nabi Adam ini. Ada yang mengatakan demikian. Ya. Allah alam. Ada yang mengatakan itu Khidir ini anaknya Nabi Adam. Kan Nabi Adam itu punya anak. Maksudnya Siti Hawa melahirkan anak dari Nabi Adam sebanyak 100 kali kelahiran. 100 kali kelahiran. Jadi bukan hanya Qabil, Habil, Iklimah sama Labuda, bukan. Tapi ada 100 kali kehamilan. Dan setiap hamil Siti Hawa itu melahirkan dan hamilnya atau melahirkan itu kembar pengantin. Jar orang Banjar kembar pengantin. Makanya sekali lahir laki perempuan 100 kali kehamilan, 100 kali kelahiran. Ini ada yang mengatakan Nabi Khidir itu adalah bin Adam. Jadi mulai Nabi Adam sudah ada. Diberikan hidup panjang sampai ketemu Dajjal nanti ya, yang kita ceritakan tadi. Wallahu alam. Nah, ada juga yang mengatakan Khidir ini adalah nama aslinya Khidrun bin Qabil bin Adam. Jadi bukan anaknya Nabi Adam, tapi cucunya. Khidrun bin Qabil bin Adam. Nah, banyak model-model pendapat ya. Baik. Dalam pendapatnya Ibnu Ishaq, beliau mengatakan, ya, beliau menceritakan ya pendapatnya Imam Ibnu Ishaq, bahwa ada cerita ketika Nabi Adam hendak menemui ajalnya, Nabi Adam hendak meninggal nih. Ia memberitahukan kepada anak-anaknya bahwasanya akan datang banjir besar dan angin topan yang terjadi mengenai manusia. Ia berpesan kepada anak-anaknya bila hal itu terjadi hendaklah mereka membawa jasadnya bersama mereka di dalam kapal dan memakamkannya lagi di tempat yang telah ditentukan kepada mereka. Ya, yang telah ditentukan pada mereka. Ketika angin topan itu benar-benar terjadi, mereka membawa jasadnya Nabi Adam bersama mereka. Naik kapal ya. Ini kisah Nabi Adam kan kisah Nabi Nuh ini. Kalau di sini kisah Nabi Adam berarti ada versi lagi Nabi Adam pernah terjadi banjir. Tapi sebelum banjir Nabi Nuh. Wallahu alam ya. Nah, tapi versi yang lain adalah ini sebenarnya banjirnya banjir Nabi Nuh. Banjir Nabi Nuh. Atau bisa jadi Nabi Adam berpesan kepada anak keturunannya nanti ada banjir besar, yaitu zamannya Nabi Nuh. Nah, mungkin ini yang lebih baik versinya. Di zaman Nabi Nuh nanti ada banjir besar. Nah, anak-anak Nabi Adam ini berpesan kepada anak-anaknya nanti kalau ada sampai zaman itu ada, sampaikan kepada Nabi Nuh bahasa kitanya ya, bahwa jasadku ini jasadnya Nabi Adam dibawa naik kapal. Ya, karena antara Nabi Nuh dengan Nabi Adam itu kan cuma 3 generasi. Adam, Idris, Nuh. Idris naik ke langit. Adam, Idris, Nuh. Cuma ada antaranya Idris. Wallahu alam apakah antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh itu ada nabi lagi? Wallahu alam. Cuman yang jelas cuma ada satu nabi Idris, itu pun naik ke langit. Jadi Nabi Adam pesan nanti kalau aku meninggal terjadi banjir besar. Ini kepada anak-anaknya. Tidak tahu siapa anak-anaknya nih. Bisa jadi yang kita katakan yang di antara 100 kelahiran itu dari Siti Hawa. Kalau ada banjir besar, sampaikan nanti Abah ini jasad Abah dibawa naik kapal. Nah, itu terjadi di zaman Nabi Nuh, maka Nabi Nuh pun mengambil mengemban beban itu, membawa jasad Nabi Adam untuk naik ke kapal.
Kemudian setelah surut bahasa kitanya, maka Nabi Adam pun dikuburkan oleh Nabi Nuh sesuai dengan wasiatnya di tempat yang baru. Ini versinya macam-macam ya. Mereka berkata sesungguhnya di daratan itu tidak ada seorang manusia pun, yang ada hanyalah binatang buas. Sekalipun begitu Nabi Nuh tetap mendorong dan memberi semangat untuk melaksanakan sebagaimana wasiatnya Nabi Adam pada waktu itu. Dalam riwayat yang lain, pendapatnya Imam Ibnu Abbas, beliau mengatakan Nabi Adam mendoakan panjang umur bagi yang mengiringi dan menguburkannya, dan Khairullah yang melaksanakan wasiat Nabi Adam itu. Jadi yang mengangkat jasadnya Nabi Adam dan menguburkannya adalah Nabi Khairul itu. Yang kita katakan, ada yang mengatakan tadi Nabi Khairul ini adalah anak dari Nabi Adam, ada juga anak Khadir bin Qabil bin Adam. Jadi yang melaksanakan wasiat Nabi Adam tadi adalah Nabi Khidir. Dan doanya Nabi Adam kabul. Bahwa siapa yang melaksanakan wasiatku, aku doakan panjang umur. Maka Allah pun memanjangkan umurnya Nabi Allah Khidir. Dan ia akan tetap hidup sampai sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini versi ini nih. Jadi versi Nabi Khidir panjang umur karena Nabi Khidir pernah membawa jasadnya Nabi Adam untuk dikuburkan di tempat yang lain pada saat banjir besar. Karena yang kita ceritakan ya dalam kisah Nabi Nuh, ada 80 orang yang naik ke kapal Nabi Nuh itu. Ya, 40 laki-laki, 40 perempuan. Nah, di antara 40 itu tidak disebutkan namanya, laki-laki siapa, perempuan siapa. Nah, bisa jadi di sini dari versi ini ya. Di antara 40 orang laki-laki itu adalah Nabi Khidir. Wallahu alam. Nah, yang timbul pertanyaan, apakah Nabi Khidir itu sempat menikah? Kalau dia menikah punya anak, apakah anaknya ada keturunannya? Wallahu alam. Hanya Allah yang Maha mengetahui itu. Nah, ini versi pertama ya. Nabi Khidir panjang umur karena melaksanakan wasiat Nabi Adam. Jadi Nabi Adam pesan, anak-anak, nanti suatu saat terjadi banjir besar. Nah, siapa yang mendengar wasiatku ini, kalau jadi banjir besar, angkat jasad Abah ini. Bawa naik ke kapal itu, setelah surut, kuburkan Abah di tempat yang layak lagi. Karena kalau seandainya tidak begitu, nanti terbongkar karena terbawa terbawa banjir. Jadi dibongkar dulu kuburannya, naik ke kapal, baru sudah surut dikuburkan lagi. Yang melaksanakan itu adalah Nabi Khidir. Dan Nabi Adam berkata, siapa yang melaksanakan wasiatku, aku doakan panjang umur. Wallahu a'lam. Nah, dalam riwayat yang lain dari Wahab bin Munabbih, Nabi Khidir itu adalah Balya. Namanya Balya. Ada juga yang mengatakan namanya Ilya. Ilya bin Mulkan bin Falid bin Abir bin Saleh bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh. Nah, yang di sini riwayatnya Wahab bin Munabbih ini di bawah lagi, jauh. Berarti keturunan anak Nabi Nuh, yaitu yang bernama Sam. Ya. Jauh di bawah. Ilya bin Mulkan bin Falid bin Abir bin Saleh bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh. Jauh di bawah Nabi Nuh. Jauh juga di bawah Nabi Adam. Wallahu a'lam ya. Ini beda-beda pendapat, bolehlah. Nah, dalam riwayat yang lain Ismail bin Uwais bahwa Nabi Khidir itu namanya adalah Al-Mu'ammar. Mu'ammar namanya. Al-Mu'ammar nama aslinya ya. Nabi Khidir itu Al-Mu'ammar. Kenapa disebut Khidir? Karena kalau dia nginjak di bumi itu jadi hijau.
Ya, Khaidir itu gelar saja. Jadi kalau dia berduduk di malam itu jadi hijau. Ya. Ialah namanya Muammar bin Malik bin Idan bin Nasar bin Lazid. Nah. Dan pendapat yang lain mengatakan namanya Khidrun bin Amayil bin Al-Fayuz bin Al-Aish bin Ishaq. Keturunan Nabi Ibrahim dari keturunan anak beliau namanya Ishaq. Jadi bangsa Bani Israel. Tapi ada juga yang mengatakan namanya Amriyah bin Tabaqa. Wallahu alam. Ya, banyak lah ya pendapat nih. Cuman yang masyhur ini ya, Nabi Khidir itu hidup di zaman Nabi Daud dan Dzulqarnain. Nabi Daud dan juga di zaman Dzulqarnain. Kalau versi yang kita dapatkan kan ya tadi itu, panjang umur karena meminum air kehidupan. Nah, bahkan yang parah ini, ada yang mengatakan Nabi Khidir itu adalah, ini pendapat mungkin ditolak ini ya. Nabi Khidir itu adalah putranya Fir'aun, anaknya Fir'aun, sahabat Nabi Musa. Dan ini sangat gharib itu bahasa kitanya lebih parah daripada dhaif. Gharib, aneh gitu nih ya. Gharib itu aneh. Rasa nggak masuk akal Nabi Khidir itu punya bapak Fir'aun. Ya, gharib itu lebih asing, lebih lemah daripada dhaif. Baik, kita cukup dulu. Masih berkaitan dengan Nabi Khidir ya, namanya. Masih banyak nih pendapat-pendapat yang lain. Kita cukupkan dulu, insya Allah nanti kita sambung lagi di kesempatan yang akan datang. Kami minta izin dan juga mohon didoakan, insya Allah kami membawa jamaah umrah. Jumat depan kami berangkat umrah tanggal 29 ke Surabaya dulu, tidur 1 malam, tanggal 30-nya hari Sabtu baru berangkat. Ya, Sabtu pagi sudah di bandara, karena saya tidak berani pagi Sabtu berangkat dari sini, takut di-delay pesawatnya. Jadi ngambil hari Jumat pesawat ke Surabaya, tidur 1 malam di Jawa Timur, mungkin di Surabaya atau di Sidoarjo, baru besoknya berangkat. Nah, kembali ke Balikpapan insya Allah itu tanggal 11 atau tanggal 12 September. Tanggal 12 isyarat 1 hari, besok sudah lagi banyak kegiatan maulid. Karena ya bulan maulid ya. Nah, jadi minta izin untuk 14 hari ke depan, dari hari Jumat depan ya, itu kami tidak ada. Berarti kurang lebih ada 2 kali pertemuan kami tidak hadir. Seperti itu informasinya. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.